Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3: sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Pilar kepemimpinan itu ada 5: perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Sebesar-besar aib, keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik, maka posisikan dirimu di antara keduanya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu.
Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat, dan Ia akan menjadi penolongmu. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Min adaya, anah jami bain hubi aldunya wahaba halikiha fi kolbi fakat kadab. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan 2 cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran.
Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan.